Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu Advent yang keempat ya. Jadi dalam bacaan Injil mengisahkan ya, bagaimana malaikat Gabriel menginformasikan kepada Maria suatu peristiwa besar yang akan terjadi dengan dirinya, yaitu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi yang menarik ya, di awal kisah bagaimana malaikat Gabriel itu menyampaikan salam, memberi salam kepada Maria. Jadi salam itu berasal dari surga ya, berasal dari Allah ya, Allah Tritunggal. Dengan demikian ya, bahwa Maria itu sangat istimewa ya, mendapat salam dari Sang Penciptanya. Dia sebagai manusia biasa mendapatkan karunia atau sapaan istimewa itu ya, dari Allah Tritunggal Maha Kudus. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itulah isi salamnya. Jadi salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Artinya bahwa memang hidup Maria itu dari awal sampai saat ini disertai oleh Tuhan. Bahkan mungkin sejak Maria belum dilahirkan di dunia ini, sejak di keabadian ya, Allah sudah mempersiapkan Maria ya sedemikian rupa, yang nantinya akan mengambil bagian dalam rencana karya keselamatan Allah bagi Israel secara khusus dan bagi semua umat manusia secara luas ya, secara universal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan salam malaikat itu ya, tentu Maria terkejut mendengar salam itu ya. Ya, keterkejutan itu ya, mungkin isi salam itu ya bagi dia mungkin sesuatu yang baru ya.
Ya, selama engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengarnya. Apa arti salam itu? Itu kata Maria dalam hati. Ya, Roh Kudus kemudian memberikan peneguhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, itu informasi yang disampaikan kemudian ya. Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa itu kasih karunianya? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi itu isi informasinya. Ya tentu ya, mungkin di satu sisi Maria apakah saya mimpi? Apakah ini suatu kebenaran fakta yang terjadi di hadapan saya? Tiba-tiba datang seperti itu lalu menyampaikan informasi akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diminta untuk memberi namanya Yesus. Ya mungkin di situ ya Maria bertanya-tanya ya dalam hatinya. Itu tadi. Nah, jadi dalam posisi itu pun Maria berani dia bertanya kepada malaikat ya. Bagaimana caranya? Padahal aku ini belum bersuami ya. Ya, kita sudah berefleksi bersama ya, merenung bersama konteks Yahudi waktu itu ya. Ketika orang-orang yang meskipun sudah bertunangan tapi belum diperkenankan untuk hidup bersama sebagai suami istri, kecuali kalau sudah menikah. Dengan demikian ya, kejadian lahir mengandung di luar pernikahan ya, tentu itu menjadi sebuah aib ya. Baik bagi calon suaminya ya, maupun bagi keluarga mereka, keluarga besar mereka. Ya tentu ini merupakan sebuah konsekuensi ya yang dipikirkan Maria atau hal lain yang dipikirkan Maria ya. Dan juga sebagai manusia dia bertanya, dia berpikir sebagai manusia ya, kalau ada mengandung dan melahirkan ya tentu harus ada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Tapi saya belum bersuami, kata Maria. Bagaimana itu terjadi? Nah, itu kebingungan Maria. Lalu malaikat Gabriel memberikan penjelasan ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Jadi di sini yang berkarya di situ adalah Roh Kudus ya dalam posisi Maria itu ya. Jadi jangan takut Maria. Allah lah yang berkarya dalam posisi ini. Jadi perkandunganmu itu perkandungan dari Allah, Roh Kudus yang berkarya di dalamnya, bukan dari seorang laki-laki. Dengan demikian di situ sudah mulai nampak jelas bahwa ini adalah karya besar Allah ya, yang dimulai dari Maria itu. Ya, jadi memang ya suatu peristiwa istimewa ya untuk Maria. Jadi Allah bekerja dalam diri Maria dalam peristiwa perkandungan dan akan melahirkan Yesus itu. Dengan demikian ya di suatu sisi kita, maka gereja mengatakan bahwa Maria itu adalah perawan Maria, karena memang di dalam peristiwa perkandungan itu ya Allah sendiri yang berkarya ya, Allah sendiri yang semacam melingkupi semuanya itu ya. Dalam kacamata iman kita ya, gereja mengatakan bahwa Maria tetap perawan ya. Dan peristiwa kelahiran itu pun ya tetap Allah yang berkarya di sana ya, Roh Kudus yang tetap menaungi semuanya itu. Maka kalau dalam kacamata kita sebagai manusia ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya itu logika kita sebagai manusia, kita tidak mengerti, kita tidak paham Allah yang berkarya dalam diri manusia. Dan dalam logika iman kita sampai pada titik itu, pengakuan iman kita bahwa Maria itu adalah perawan ya. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Jadi anak yang akan dilahirkan itu ya disebut kudus putra Allah memang ya. Yesus adalah putra Allah ya, Allah putra. Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria yang datang ke dalam dunia untuk memenuhi janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel dan juga keturunannya, serta untuk keselamatan semua manusia yang percaya kepadanya dan juga seluruhnya ya, keselamatan universal. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bentar lagi kita akan menyambut Kristus yang akan datang ya, yang akan lahir dari Bunda Maria. Dan tentunya pesan Natal untuk kita itu adalah hidup dalam damai ya. Hidup dalam damai itu ya, jauhilah saling mencemooh
ya, saling menyudutkan, berperang, ya, saling menjatuhkan dan sebagainya. Jadi kita diajak kehadiran Yesus dalam diri kita dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.